Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Paramita Kristi Sianturi, NPM 190610451. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan program yang telah saya buat, yaitu program berbasis GUI untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan program yang telah saya buat. Di sini saya mengangkat topik yaitu mencari keuntungan maksimal pada pabrik tahu. Berdasarkan permasalahan topik yang saya angkat, saya mengambil permasalahan pada seorang pengusaha pabrik tahu yang masih belum mengerti untuk menghitung keuntungan yang dia peroleh dari pabrik tahu tersebut. Pada program ini, pengguna nantinya akan memasukkan jumlah persediaan bahan baku serta jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap jenis tahu. Pengusaha tahu tersebut akan memproduksi dua macam jenis tahu, yaitu tahu kecil dan tahu besar, dengan bahan baku utama yang berbeda. Kombinasi yang pertama, membuat tahu kecil dan tahu besar dengan bahan baku kedelai dan coko sebagai pengembang tahu. Untuk kombinasi yang kedua, membuat tahu kecil dan tahu besar dengan bahan baku kedelai, coko, dan asam cuka sebagai pengental. Berdasarkan bahan baku yang berbeda ini, maka tahu-tahu tersebut akan memiliki harga jual yang berbeda pula. Program ini saya buat untuk memudahkan si pengusaha tahu tersebut menghitung keuntungan maksimal yang akan dia dapatkan berdasarkan persediaan bahan baku yang dia miliki. Tentunya program ini lebih akurat daripada dengan menghitung manual. Setelah itu akan ada model matematika yang digunakan pada program ini. Model matematika tersebut terbagi tiga. Yang pertama ada decision variable, di mana X itu merupakan tahu kecil dan Y merupakan tahu besar. Yang kedua, ada variable constraint. Pada variable constraint ini, karena saya menggunakan topik maksimasi, maka akan digunakan simbol kurang dari sama dengan sebagai variable constraint-nya. Maka yang pertama ada input kedelai tahu kecil ditambah input kedelai tahu besar kurang dari sama dengan input persediaan bahan kedelai. Lalu ada input coko tahu kecil ditambah input coko tahu besar kurang dari sama dengan input persediaan bahan baku coko. Karena saya menggunakan 2 bahan baku dan 3 bahan baku, maka di sini variabel constraint-nya memiliki 3 variabel constraint dan 4 variabel constraint. Untuk 3 bahan baku, input kedelai tahu kecil ditambah input kedelai tahu besar kurang dari sama dengan input persediaan bahan baku kedelai. Input coko tahu kecil ditambah input coko tahu besar kurang dari sama dengan input persediaan bahan baku coko. Lalu input cuka tahu kecil ditambah input cuka tahu besar kurang dari sama dengan input persediaan bahan baku cuka. Lalu untuk objektif function-nya atau fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan Z, di mana untuk 2 bahan baku 22.000 X ditambah 23.000 Y. Ini maksudnya yaitu untuk penjualan tahu kecil dengan 2 bahan baku seharga 22.000 per papan dan untuk penjualan tahu besar 23.000 per papan. Begitu pula dengan 3 bahan baku, harga jual untuk tahu kecil 24.000 per papan dan harga jual untuk tahu besar 25.000 per papan. Untuk cara kerja pada aplikasinya, ini merupakan flowchart yang umumnya, di mana aplikasi akan memulai lalu login. Lalu ketika login akan ada warning yang menunjukkan apakah pengguna memasukkan huruf atau tidak. Kalau pengguna memasukkan huruf, maka akan lanjut ke aplikasi. Jika pengguna tidak memasukkan huruf, maka akan kembali ke menu login. Selanjutnya, jika pengguna telah memasukkan huruf, maka pengguna akan lanjut ke window untuk memilih kombinasi bahan baku, di mana di situ memiliki 2 pilihan, yaitu kombinasi 1 dan kombinasi 2. Jika pengguna memilih kombinasi
kombinasi 1, maka akan lanjut ke window untuk memasukkan data tahu kecil dan tahu besar. Begitu juga jika pengguna memilih kombinasi 2. Selanjutnya, setelah memasukkan data tahu kecil dan tahu besarnya, maka pengguna akan melanjutkan ke perhitungan, lalu Windows secara otomatis akan menampilkan hasil perhitungan dan program akan selesai. Saya akan menunjukkan cara kerja masing-masing per window agar lebih jelas dilihat bagaimana cara kerja programnya. Pada menu login. Menu login ini nantinya pengguna akan memasukkan nama lengkap mereka. Jika memasukkan huruf, maka login akan selesai dan lanjut ke menu selanjutnya. Tetapi jika pengguna tidak memasukkan huruf, maka akan ada warning yang bertuliskan input huruf saja dan akan memulai login ulang. Jika sudah selesai login, pengguna akan melihat menu selanjutnya yaitu pada menu kombinasi, di mana ada dua pilihan yaitu kombinasi 1 yang berisi bahan baku kedelai dan coko, dan kombinasi 2 yang berisi bahan baku kedelai, coko, dan asam cuka. Lalu, jika pengguna telah memilih salah satunya, mereka tinggal menekan tombol Next. Setelah menekan tombol Next, maka akan muncul menu selanjutnya yaitu memasukkan data tahu kecil dan tahu besar, maka setelah itu akan selesai memasukkan data. Saya akan menjabarkan lebih detail bagaimana cara kerja pada menu memasukkan data tahu kecil dan tahu besar. Ini merupakan cara kerja menu memasukkan data tahunya. Yang pertama itu mulai. Untuk dua bahan baku, maka akan ada 6 input. Untuk 3 bahan baku, maka akan ada 9 input. Di mana untuk 2 bahan baku nantinya akan menginput jumlah persediaan kedelai dan coko yang dia miliki, lalu si pengguna akan memasukkan berapa banyak kedelai atau coko yang akan dia gunakan untuk membuat tahu tersebut. Begitu pula dengan 3 bahan baku, cara kerjanya sama dengan yang 2 bahan baku. Setelah itu akan dilanjutkan ke model matematikanya. Menu selanjutnya nanti akan otomatis menunjukkan bagaimana model matematika setelah pengguna selesai menginput. Lalu jika ditekan next, maka saya memasukkan data. Selanjutnya, ini merupakan cara kerja dari menu model matematika, di mana nanti menu tersebut akan langsung mencetak decision variable, constraint, dan objective function sesuai dengan yang telah di-input pengguna pada menu sebelumnya, yaitu pada menu memasukkan data tadi. Lalu setelah itu tekan result agar program secara otomatis untuk memulai perhitungan. Selanjutnya, ini merupakan flowchart output atau flowchart terakhir, di mana setelah perhitungan, maka menu tersebut akan langsung secara otomatis menampilkan hasil perhitungan dari data-data yang telah dimasukkan pengguna tersebut. Maka setelah ini, program telah selesai karena telah ditampilkan hasil keuntungan maksimal yang didapatkan dari data-data bahan baku dan persediaan bahan baku yang telah diinput oleh pengguna. Di sini saya menggunakan, untuk membuat program ini, di sini saya menggunakan PyQt5, di mana PyQt5 ini merupakan satu set binding Python untuk framework aplikasi Qt5 dari The Qt Company. Qt merupakan sekumpulan pustaka C++ dan alat pengembangan yang mencakup platform untuk antarmuka pengguna grafis, database, SQL, SVG, OpenGL, CML, pengaturan pengguna dan aplikasi, penelusuran web, animasi 3D, antarmuka dengan toko aplikasi, dan lain-lain.
YQT5 ini mengimplementasikan lebih dari 1000 kelas sebagai satu set modul Python. Widget yang saya gunakan untuk membuat program ini, yang pertama adalah label. Label ini digunakan untuk membuat keterangan seperti decision variable, objective function, atau variable constraint-nya. Label ini juga bisa dibuat untuk mencetak hasil dari menu sebelumnya dengan cara membuat label kosongan di menu selanjutnya. Lalu saya juga menggunakan line edit, di mana line edit ini akan digunakan untuk menginput data-data yang akan digunakan pengguna untuk menjalankan program. Lalu yang ketiga, saya menggunakan push button. Push button ini saya gunakan untuk sebagai tombol button untuk menekan program apakah masuk ke menu selanjutnya atau tidak. Baiklah, sekarang saya akan memulai demonstrasi pada aplikasi yang telah saya buat. Ini merupakan codingan yang telah saya buat untuk aplikasi. Saya akan menunjukkannya sekilas. Setelah saya membuat codingan ini, saya akan menjalankan programnya. Ini merupakan tampilan GUI yang telah saya buat dan saya desain untuk menjalankan program ini. Pertama akan muncul tulisan "Selamat datang di aplikasi Profit Maksimum Pabrik Tahu". Lalu, di sini merupakan menu login di mana pengguna harus menginput nama mereka. Saya akan memberikan contoh pada warningnya. Jika mereka belum mengisi namanya, maka akan muncul warning "Mohon diisi dahulu". Lalu, jika mereka menginput angka, maka akan muncul warning "Input huruf saja". Maka dari itu, kita harus login ulang dengan memasukkan nama kita sendiri. Misalnya, ini nama saya, Paramita Kristi Sianture. Lalu saya login. Lalu setelah itu, ini merupakan menu kedua, dan kita akan melihat ini ada pilihan yang pertama kombinasi 1 yaitu kedelai dan coko, dan selanjutnya adalah kombinasi 2, kedelai, coko, dan asam cuka. Kita bebas akan memilih yang mana saja, maka karena saya akan mendemonstrasikan aplikasinya, saya nanti akan menjalankan dua-duanya. Yang pertama saya akan memilih untuk menjalankan kombinasi pertama yaitu kedelai dan coko. Saya akan menekan tombol next, maka akan langsung muncul menu input data tahu kecil dan tahu besar. Di sini saya membuat batasan untuk persediaan kedelai dan coko, di mana persediaan kedelai itu bisa diinput pengguna hanya dengan dari rentang 250 sampai 300 kg. Dan untuk persediaan coko sendiri, pengguna hanya bisa menginput dari rentang 60 sampai 100 kg. Di sini saya akan mencoba menginput, misalnya saya buat persediaan kedelainya yaitu 280 kg, persediaan cokonya yaitu 90 kg, kedelai yang dibutuhkan untuk membuat tahu kecil saya akan membuat 100 kg, dan kedelai yang dibutuhkan untuk membuat tahu besar saya akan membuat 130 kg. Coko yang digunakan untuk tahu kecil saya akan membuat 20 kg, dan untuk tahu besar 28 kg. Setelah data semua berhasil diinput, selanjutnya tekan next, maka akan muncul menu model matematikanya, yaitu di sini decision variables yang sudah pasti X sama dengan itu tahu kecil dan Y sama dengan tahu besar. Dan untuk variabel constraint-nya ini merupakan hasil cetak dari menu input data yang sebelumnya, di mana 100X ditambah 130Y kurang dari sama dengan 280, yang kedua 20X ditambah 28Y kurang dari sama dengan 90, dan X, Y lebih dari sama dengan 0, di mana objektif
functionnya telah kita tetapkan. Harga untuk jual tahu kecil dengan 2 bahan baku yaitu 20 dan harga jual untuk tahu besar dengan 2 bahan baku yaitu 23.000. Setelah itu kita tekan result untuk lanjut ke menu perhitungan. Nah, ini merupakan hasil akhirnya, di mana tahu kecil yang akan diproduksi sebanyak 66 papan, tahu besar yang akan diproduksi sebanyak 87 papan, maka akan menghasilkan profit maksimum dari penjualan tahu kecil dan tahu besar tersebut sebesar 3.485.400. Ini sudah menjadi hasil akhir, maka si pengusaha tahu tersebut bisa mengetahui bahwa profit maksimum yang akan dia dapatkan dari hasil penjualan tahu jika persediaan yang dia miliki sebanyak 280 kg dan sebanyak 280 kg kedelai dan 90 kg coko menghasilkan profit sebesar 3.485.400. Baiklah, sekarang saya akan mencoba dengan menggunakan 3 bahan baku. Untuk menggunakan 3 bahan baku, dengan cara yang sama, pertama tekan next, baru akan lanjut ke menu input. Di sini saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu, sama seperti tadi. Lalu tekan tombol next, maka akan muncul pula decision variabelnya, yaitu X sama dengan tahu kecil, Y sama dengan tahu besar. Lalu variabel constraint-nya yang pertama ada 100X ditambah 130Y kurang dari sama dengan 280. Yang kedua ada 20X ditambah 28Y kurang dari sama dengan 90. Dan yang ketiga ada 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Dan yang keempat, X, Y lebih dari sama dengan 0. Dengan objective function-nya yang sudah kita tetapkan, di mana dengan 3 bahan baku, harga jual tahu kecil menjadi 24.000 dan harga jual tahu besar menjadi 25.000. Selanjutnya kita tekan result, maka akan diketahui dengan menjual 60 papan tahu kecil dan 93 papan tahu besar, maka akan menghasilkan profit maksimum dari penjualan tahu kecil dan tahu besar itu sebesar 3.786.800. Maka dari sini pengguna atau pengusaha tahu tersebut bisa langsung mengetahui hanya dengan memasukkan jumlah data dan tidak perlu menghitung manual. Baiklah, saya telah selesai mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada pabrik tahu karena saya membuat khusus untuk penjualan tahu saja dengan batas-batasan yang telah saya tetapkan. Sekian dari hasil presentasi saya yang telah saya tunjukkan mulai dari teori-teori sebelumnya sampai ke demonstrasi aplikasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.